Oke. Ya, jadi setiap bulan Insitalk ini akan ada ya. Jadi Insitalk ini singkatan daripada Institute of Neurosemantic Indonesia dan kali ini adalah edisi bulan Juli 2021 dan setiap bulannya kami ada acara-acara baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ini adalah salah satu apa yang dapat dibagikan oleh Institute Neurosemantic International kepada semua para neurosemantic trainer dan neurosemantic coach. Jadi INSI Indonesia ini ada di bawah payung daripada International Society of Neurosemantic Worldwide dan secara internasional ada 12 orang dan dari 12 negara leadership team dibawahi oleh seorang presiden director David Murphy dari Meksiko, 14 institute worldwide with 500 NS trainer dan 10.000 practitioner dan 3.000 master practitioner. Saat ini Presiden Director daripada MCF International ada di bawah Sean Dwyer di Australia, Bapak dan Ibu ya. Nah, di Indonesia sendiri ada salah satu bagian daripada international yaitu Institute of Neurosemantic Indonesia atau INSI. Nah, di sini ada 18 NS trainer, 112 meta coach dan saat ini direktur daripada INSI adalah Ibu Mariani Ang dan direktur MCF Indonesia di bawah Coach Irfan Irawanzi. Nah, Bapak dan Ibu, INSI atau Institut Neurosemantik Indonesia ini memiliki banyak acara dan salah satunya adalah setiap bulan ya Rabu Minggu kedua ada Make Cafe di mana di sini kita akan kumpul dan secara online saat ini untuk belajar berbagai macam hal yang akan membantu kita menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita. Nah, visinya adalah to make explicit the processes by which we create rich and inspiring meanings and integrate them into our performance. Dan misinya adalah untuk mengeliminate the knowing doing gap that prevents the full experiencing of the great ideas. Jadi banyak orang yang tahu tetapi belum tentu mampu melakukannya atau walk the talk. Dan melalui fasilitas ini kami ingin membantu Bapak dan Ibu untuk mencapai sesuatu yang maksimal di dalam doing what we know, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah website dari Neurosemantic Indonesia, ada Facebooknya Bapak dan Ibu dan juga ada Instagramnya. Dan nanti Bapak dan Ibu di bulan Oktober ini kita akan bersama-sama mengadakan Indonesia Meta Coach Conference 30 Oktober 2021. Bapak dan Ibu nanti siapkan agenda atau mungkin kalender Bapak dan Ibu untuk hari yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan bersama-sama belajar dari dua orang pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah kita akan belajar dari Bapak Utoro, ya, Bapak Ibu dia adalah seorang family coach practitioner, industrial relation coach and consultant dan seorang buku penulis dari Berpikir Terbalik. Nih keren banget bukunya Berpikir Terbalik, ya. Dan nanti pembicara kita kedua adalah seorang bapak yang bernama Pak Samiton Pangela, MPD, The Survivor Leadership Coach, dan seorang founder dari Makna Gangsing. Nah, Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, kita akan sama-sama menikmati makanan-makanan yang luar biasa, dan kita akan sambut pembicara kita yang pertama, Bapak Muhammad Utoro. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Coach Lukito dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu ya di hari Minggu yang sangat menyenangkan. Hari ini sepertinya suasana sangat cerah dan alhamdulillah yang ada di sini semuanya sehat, terlihat sehat dan terdengar sehat juga. Semoga demikian adanya dan pada hari ini saya akan sharing tentang family coaching bersama dengan Kak Sam. Family coaching for leadership real born. Saya akan sharing tentang family coaching dan nanti Kak Sam akan meneruskannya ke next level dengan menghubungkannya ke leadership real born. Dan supaya nanti proses belajar kita bersama lebih renyah dan lebih yummy, izinkan saya untuk menggunakan slideshow PowerPoint supaya nanti saya tidak lupa dan teman-teman bisa menikmati prosesnya dengan lebih baik.
Baik Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, baik yang sudah kenal maupun yang belum kenal, izinkan saya pada hari ini untuk memulai menyampaikan tentang Family Coaching for Leadership Real Born. Apakah yang akan kita bahas? Silakan jangan biarkan Bapak-Ibu semua untuk tidak fokus. Silakan fokus di apa yang akan kita sampaikan. Oke, saya akan memulai dengan family coaching. Banyak tulisannya, tapi semoga tidak begitu complicated. Jadi family coaching ini adalah sebuah seni memfasilitasi atau mengantarkan sebuah keluarga atau anggota keluarga menuju ke tujuan yang penting dan spesifik yang diinginkan. Jadi tujuannya penting, spesifik, yang diinginkan. Dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Dan kalau kita membayangkan coaching ini seperti sebuah teknologi yang mengantarkan seseorang dari kondisi saat ini present state menuju ke desired state. Oke, kemudian family coaching ini kalau kita sederhanakan dalam sebuah diagram, sebenarnya dia sebuah proses untuk menuju tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Dan kerennya family coaching atau coaching pada umumnya ini sama dengan leadership ya. Ketika kita mempelajari leadership, secara sederhana leadership ini sebenarnya juga mencapai tujuan. Kemudian melalui langkah-langkah dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya manusia, sumber daya mesin, internal, eksternal. Kemudian mengapa sih family coaching ini penting? Sebenarnya ada mungkin beratus-ratus alasan, tapi karena tidak memungkinkan saya jelaskan semuanya sehingga hanya 10. Yang pertama adalah mempersiapkan pernikahan. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tidak memikirkannya ya, karena pernikahan itu sesuatu yang memang dipersiapkan. Kadang-kadang kita hanya mempersiapkan upacara pernikahannya, tetapi pernikahan sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah momentum baru, hidup baru, perlu dipersiapkan. Kemudian membangun visi dan makna keluarga, merekatkan keluarga, membangun tumbuh kembang anak, memfasilitasi belajar anak, terutama saat ini ya, ketika kita dalam tanda petik dipaksa untuk melakukan hal ini, memfasilitasi belajar anak secara online. Kemudian membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang sejahtera, merencanakan prestasi keluarga, kemudian mempersiapkan masa pensiun dan sebagainya dan sebagainya. Ini hanya sebagian dari yang bisa kita tampilkan. Kemudian segmentasi atau scope family coaching ini cukup banyak. Dari seseorang lahir sampai seseorang meninggal, mereka ada di family. Dan dari anak kecil sampai seseorang yang menuju ke pensiun maupun sudah pensiun maupun sesudah pensiun, ya, post pensiun itu juga memerlukan coaching karena mereka semua adalah manusia. Sementara mereka masih menjadi manusia, pasti mereka punya tujuan, punya makna, punya identitas dan seterusnya. Jadi family coaching ini segmentasinya ada di dunia anak-anak, coaching untuk anak, coaching untuk remaja, coaching untuk calon mempelai, kemudian coaching untuk para bapak dan para ibu yang meniti karir, kemudian coaching untuk pasutri, pasangan suami istri, kemudian coaching untuk orang tua, kemudian kalau kita beri nama jenis coachingnya ada coaching tumbuh kembang, kemudian coaching memfasilitasi belajar, coaching mempersiapkan pernikahan dan keluarga baru. Ini tentu yang belum punya keluarga ya. Kemudian coaching keluarga bahagia dan sejahtera. Coaching mempersiapkan pensiun dan hari tua. Skopnya cukup banyak coaching keluarga ini atau family coaching. Kemudian family coaching ini skill-skillnya, karena yang hadir di sini sebagian besar saya yakin adalah seorang coach atau pribadi-pribadi yang ingin menjadi coach. Kalau yang belum menjadi coach, family coaching ini bukan merupakan sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang surprising atau shocking gitu ya bagi kita semua, karena skill-skillnya sama persis dengan basic meta coaching skill. Kita mengidentifikasi tujuan, mengidentifikasi langkah, sumber daya, dan sebagainya. Dan basic coaching skill-nya masih sama supporting, listening, dan questioning, atau dukung, dengar, tanya. Kita akan melihat lebih detail lagi seperti apa yang terjadi di family coaching dengan melihat beberapa skill yang
yang diperlukan untuk menjalankan family coaching. Jadi matching misalnya, matching ini adalah salah satu basic coaching skill yang dibutuhkan di dalam meta coaching, dan di family coaching sama, kita juga perlu melakukan matching. Matching ini adalah sesuatu yang sangat penting apalagi di rumah gitu. Di rumah orang tua kepada anak, atau anak kepada kakaknya, atau siapapun anggota keluarga yang ada di dalam sebuah keluarga, matching ini menjadi suatu yang penting. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang karena kita merasa dalam suatu keluarga, kadang-kadang kita take it for granted, tidak melakukan upaya-upaya atau berinvestasi untuk membangun rapuh, dan akhirnya terjadilah masalah, akhirnya terjadilah ledakan-ledakan, akhirnya terjadilah resistensi. Nah, di training family coaching atau di proses family coaching yang kita lakukan dengan keluarga atau anggota keluarga, kita juga sambil mengingatkan, sambil membahas tentang pentingnya matching bagi sebuah keluarga. Matching ini sesuatu yang sangat sederhana, tetapi ketika kita tidak tahu, maka kita tidak menggunakannya. Dan ketika kita tidak menyadarinya, maka akhirnya kita bisa kebingungan menghadapi akibat-akibat yang terjadi karena kita tidak matching. Kemudian saya ingin sedikit mencontohkan aja physical matching. Physical matching ini bagi para coach tentu ini sesuatu yang mungkin sudah menjadi darah, daging, nafas, keringat gitu ya, matching. Bahkan dalam hal apapun kita berusaha untuk matching menjadi bagian dari identitas kita. Tetapi di keluarga belum tentu physical matching ini menjadi sesuatu yang dibiasakan atau menjadi habit gitu. Padahal kalau mereka tahu bahwa matching ini memberikan dampak yang luar biasa besarnya, tentu mereka akan selalu melakukannya. Physical matching ini seperti yang kita ketahui, kita lihat di gambar, simply menyamakan postur kita, gesture kita dengan orang lain. Kemudian di level yang lebih tinggi lagi, kita bisa mematchkan suara kita, voice kita, temponya, volumenya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba ini, silahkan bisa dicoba di keluarganya masing-masing. Apa yang bakal terjadi ketika saya melakukan physical matching, match voice, match tempo, dan volume. Oke, kemudian berikutnya clarity. Clarity ini kadang-kadang sesuatu yang juga dibiarkan atau tidak dipentingkan. Karena saya menduga bahwa semua orang sudah tahu apa yang saya omongkan. Atau apa yang dia omongkan itu artinya pasti seperti ini. Padahal belum tentu. Ketika seseorang menggunakan definisi tertentu, belum tentu definisi yang dia pakai itu sama dengan definisi yang kita miliki. Sehingga kita perlu mendapatkan clarity tentang definisi yang dipakai. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu kadang-kadang menggunakan definisi yang kita tidak tahu apa maksudnya gitu. Sehingga kita perlu mengklarifikasi. Kemudian meaning, apa sih makna yang ada di balik itu? Kita juga perlu mengklariti. Kemudian visualisasi yang ada di dalam pikiran dari orang yang sedang berbicara. Apa sih yang Anda lihat, Anda dengar ketika Anda mengucapkan itu? Sehingga saya bisa menyamakan apa yang saya lihat dan dengar juga. Sehingga kita bisa melihat sebuah pemandangan yang sama, atau mendengarkan orkestra yang sama, atau kita sedang menggerakkan tubuh kita dengan gerakan yang sama. Dan berikutnya adalah clarify dan explore. Clarify dan explore ini juga merupakan sesuatu yang sangat wow gitu ya, ketika kita bisa melakukannya dengan keluarga kita. Dan di family coaching, saya bersama Kak Sam selama 2 tahun mengembangkan sebuah modul training tentang family coaching, dan kita mempelajari dari beberapa sumber, dan kita menemukan bahwa ternyata cara untuk mengclarify dan mengekspor berdasarkan umur dari anak ini berbeda-beda. Jadi anak umur 6 sampai 12 tahun itu kita bisa mengclarify dan mengeksplor dengan mereka menyukai imajinasi. Jadi apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu imajinasikan tentang cita-citamu menjadi dokter misalnya. Clarify dan ekspor dengan menggunakan imajinasi. Kemudian memberi nama anak-anak ini, karena dia di level searching for understanding, maka mereka suka ngasih nama. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun dikasih nama. Kemudian saya punya anak
punya kucing. Biasa orang menyebut atau memberi nama kucing. Anak saya ini memberi nama bagian-bagian anggota tubuh dari kucing. Nah, ternyata memang setelah saya cross check di literatur, anak-anak suka memberi nama. Kemudian perasaan kinestetik, apa yang dirasakan dengan perasaan itu, apa yang bisa kamu simbolkan atau kamu ekspresikan dengan menggunakan gerakan. Apa sih kesukaanmu, kemudian apa perasaanmu, siapa superhero yang kamu sukai atau kamu ingin menjadi superhero seperti apa. Ini anak 6-12 tahun, mereka suka di-clarify atau di-explore dengan cara-cara seperti ini. Kemudian anak-anak di usia berikutnya, di usia SMP sampai SMA kali ya, SMP, mereka suka dieksplor dengan motifnya, needs-nya, kemudian dreams-nya, value, meaning, kemudian relation. Siapa sih teman yang kamu sukai nak di sekolahan? Kemudian siapa teman-teman yang paling menyenangkan? Siapa teman-teman yang paling lucu? Kemudian anak usia 16 sampai 18 tahun mereka suka di-clarify dan dieksplor identitasnya, perannya, powernya, meaning dari apa yang dipikirkan, relationnya, kemudian response, ability atau ability to respond, kemampuan mereka untuk merespon. Kalau terjadi seperti ini, apa yang bakal kamu lakukan? Kalau terjadi itu, apa yang bakal kamu lakukan? So, ini adalah salah satu contoh ngintip-ngintip dikit apa yang kita lakukan di family coaching, skill apa yang kita lakukan di family coaching. Dan kalau Bapak Ibu nanti ingin mempelajari lebih lanjut tentang coaching khusus, coaching pada umumnya atau family coaching pada khususnya, tentu Bapak Ibu perlu sering hadir di acara-acara seperti ini. Kemudian akhir dari slide saya ini hanya menyebutkan bahwa apa yang terjadi bila tidak matching. Jadi betapa pentingnya matching. Kalau kita tidak melakukan matching, maka yang terjadi resistansi. Hanya resistansi. Dan resistansi ini meskipun hanya, tapi membuat kita pusing 7 keliling. Karena apa yang kita sampaikan tidak masuk, apa yang kita inginkan tidak dijalankan, apa yang menurut kita baik tidak disetujui. Resistansi ini kelihatannya sederhana, tapi bikin pusing 7 keliling. Kemudian ketika kita tidak melakukan clarity, maka kita akan salah paham. Dan salah paham ini tergantung kedua belah pihak yang salah paham. Saya pernah mendengarkan cerita dari salah satu klien saya, ada salah seorang yang salah paham. Kemudian orang yang disalahpahami itu dia demikian toleransinya, mengizinkan bahwa orang itu salah paham dengan dirinya. Dan kesalahpaham itu terjadi hampir 10 tahun. Wow, saya nggak bisa bayangin ya, kesalahpahaman yang berjalan cukup lama atau mungkin bisa kita sebut dengan long-term misunderstanding. Kemudian berikutnya, kalau kita tidak melakukan clarify dan explore, maka orang akan merasa tidak dipahami. Anak-anak misalnya, kalau dia tidak di-clarify atau explore, maka mereka merasa tidak dipahami. Beberapa anak-anak yang sempat saya coach, mereka kalau tidak di-clarify, di-explore gitu ya, dia akan menanyakan, Coach, kenapa saya nggak di-clarify, nggak di-ekspor, kenapa nggak ditanya-tanyain? Biasanya kemarin ditanya-tanyain kalau saya ngomong kayak gini, sekarang kok nggak ditanya-tanyain gitu ya. Jadi ternyata clarify dan explore itu sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Oke, Bapak sekalian, ini adalah akhir dari slide saya. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Dan selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Coach Lukito. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Toro. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa masukkan pertanyaan Bapak Ibu di chat box ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, dan saya juga punya 1-2 pertanyaan buat Coach Toro. Menarik sekali, family coach ya, karena kita sering banget dengar istilah dari family coach, apalagi tadi Pak Utoro menyentuh bisa coaching buat anak-anak. Wow, saya di Bali belajar aja udah mumetnya minta ampun, kayaknya nggak mungkin buat anak-anak, tapi ini di-grounded kan sampai bisa buat anak-anak, luar biasa ya. Nah, Pak Utoro, ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan definisi family dari topik ini, Pak? Oke. Dari Pertanyaan Pak Ari ya. Pak Ari ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Family ini kita definisikan sebagai ayah, ibu, anak-anak ya. Ayah, ibu, dan anak-anaknya. Jadi definisi yang umum. Kemudian ya bisa saja di dalam family itu ada keponakan, ada mungkin orang tua gitu ya. Bisa saja kita masukkan sebagai family. Jadi sekelompok orang yang berada di dalam satu ikatan gitu ya, satu ikatan family. Demikian Pak Ari, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, Pak Ari, kalau nanti pertanyaan clarity check-nya belum selesai, bisa tanya lebih lanjut lagi ya. Atau bisa dijawab sendiri oleh Pak Ari.
Ya. Yang berikutnya adalah dari Bu Gyokmi. Nah, ini seru nih pertanyaannya. Pakai dress code kapelan, maksudnya bareng-bareng sama gitu ya, Pak. Wah. Apakah juga termasuk matching gitu ya? Kadang-kadang ada Oh yang couple pakai yes. bajunya bareng, satu keluarga pakai bajunya bareng, ada yang satu RT pakai bajunya bareng. Apakah itu dimaksud juga dengan Pak, Yes, matching of gitu course. ya? Banget ya, banget. Jadi warnanya matching, tapi tentu saja kalau yang bapak-bapak pakai pakaian bapak-bapak, yang ibu pakai ibu-ibu, jangan tertukar gitu mas kita ya. Bapak Ya, menggunakan jadi pakaian jangan terbalik ya. ibunya, kemudian ibu menggunakan pakaian bapaknya. Yes, itu very matching. Warna, kemudian stylenya. Ya, thank you Pak. Dari Coach Anta Kirana. Wah, Iya. ini. Apakah anak usia 6 sampai 12 tahun sudah dapat melakukan self reflexivity ya? Ya, Sudah bisa self reflect. jawabannya bisa. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, memang anak mulai umur 6 ini dia sudah bisa mengetahui tentang meaning, reflexivity dengan catatan menggunakan bahasa-bahasa yang dia pakai. Sehingga kalau kita sebagai seorang coach, kemampuan listening kita sangat perlu lebih ditingkatkan fokusnya gitu. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang dia pakai, maka kita bisa menggunakan kata-kata itu untuk membantu dia untuk refleksif. Ya mungkin salah satu self refleksinya juga mereka menggunakan simbol begitu ya Pak Kucut, Yes, Pak bisa. Utoro ya, pakai simbol Simbol, ya, gambar, gambar ya, lagu, gitu ya. Misalnya superhero begini, tadi ya. ya, superhero. Ketika kamu melihat superhero favoritmu, apa yang kamu pikirkan? Nah, itu refleksif Hmm. kan? Itu bisa dilakukan. Ketika kamu mendengar lagu, apa ya misalnya, lagu naik-naik ke puncak gunung, apa yang kamu rasakan? Itu lagu Ini, zaman Bahla tuh ya. iya ya, ketahuan ya. Yang baru apa, Coach Lukito? Yang baru sekarang anak-anak udah kebanyakan BTS Pak, warnanya BTS ungu-ungu. ya. Oke, oke. Wah, kalau kamu ini apa, dengar lagu BTS, apa? Saya Nah ingatnya Tokopedia. dari Coach Rico, Yep. kalau kemana-mana membawa rantang, apakah itu matching and love juga Pak Utoro? Wah ini sih Yes, of lapar ya. course. Iya, ini kalau kalau anak-anak yang suka makan, apalagi yang di dalam rantang itu adalah makanan kesukaannya, tentu itu adalah matching. Itu matching gustatory namanya. Kalau di NLP, gustatory matching. Mister, lapar ya. Dari Bu Giok nih lagi. Tantangnya pakai tanda kutip Coach Lukito. Oh gitu ya. Oh, Oke, saya tertarik dengan anak hingga 6 tahun yang suka memberi nama pada segala sesuatu. Apa yang bisa dicermati oleh orang tua tentang hal tersebut dari Bu Giok nih? Wow, oke. Jadi yang bisa dicermati dari orang tua adalah ketika kamu beri nama itu, apa yang ada di dalam pikiranmu. Kita ingin melihat alam pikiran dari anak itu. Kita ingin masuk ke apa namanya dunia internal ya. Nah, ketika kamu beri nama ini dengan itu, apa yang ada dalam pikiranmu? Boleh cerita enggak? Ini akan membantu kita untuk memahami apa yang dia pikirkan, rasakan. Yes. Semoga terjawab Bu Yudi. Iya. Bisa nggak Coach Toro, kalau anak-anak itu dengan mengekspresikan apa yang dalam alam pikiran dengan menggunakan gambar ataupun mungkin sangat bisa. Terutama anak-anak yang kinestetik visual ya, bahwa dia cocok banget. Bahkan apa namanya? Saya pernah mengcoach anak umur 6 tahun dan dia belum bisa ngomong lancar gitu ya. Tapi dia saya minta menjawab pertanyaan saya dengan gambar, dan gambarnya itu sepertinya lebih lebih ekspresif ya, lebih menjadi media yang dia bisa pakai untuk mengekspresikan pikirannya. Seperti kalau kita ditanya sama Michael Hall dengan bahasa Inggris gitu ya, kayak nggak bisa keluar gitu ya, padahal ada di dalam karena kita tidak menggunakan media. Sayangnya Michael tidak minta kita jawab dengan gambar. Jadi kalau kita bicara tentang coaching for kids ini sesuatu yang perlu sebuah kreativitas yang luar biasa ya Coach Utoro. Artinya bisa juga posisinya nggak cuma duduk gitu ya 90 derajat atau berapa gitu, tapi kita juga mungkin bisa berdiri sambil ada di satu ruangan yang banyak mainan-mainan, bisa begitu nggak Coach Utoro? Betul. Kita perlu menyesuaikan dengan alam mereka gitu ya, alam dalam tanda petik. Mungkin perlu di kolam renang, di taman, kemudian sambil bersama dengan pet mereka gitu ya. Ada anak-anak yang suasana hati mereka berbeda ketika mereka sendirian sama bersama dengan pet.
pet mereka itu. Jadi rupanya si anak ini lebih damai ditemani petnya daripada ditemani mama bapaknya. Apalagi sekarang ya Coach Toro ya. Sesudah bertahun-tahun bersama ibu, kayaknya saya rasa sudah mulai ya puncaknya. Ya, betul. Oke, dari ibu atau bapak Adi, sorry ini. Menurut saya salah satu terlaksananya matching, clarity, clarify, dan explore adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kadang ada beberapa orang yang sulit untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, terutama yang introvert. Apakah ada saran, Coach? Yes, jadi setiap orang ini sebenarnya punya sesuatu yang ingin disampaikan, gitu ya. Cuman mungkin kemampuan orang untuk mengekspresikannya berbeda-beda. Ada yang mengekspresikannya dengan kata-kata, ada yang mengekspresikannya dengan bunga, ada yang mengekspresikannya dengan pelukan, ada yang mengekspresikannya dengan gesture, gitu ya. Dan kita sebagai coach terutama perlu memahami bagaimana seseorang mengekspresikannya. Karena manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahasa Inggrisnya we cannot not communicate. Betul ya, Coach Lukito. Dan komunikasi itu tidak mesti harus pakai kata-kata, tapi juga pakai dengan yang lain-lain. Sehingga sebagai seorang coach kita perlu memiliki skill namanya calibrating atau kalibrasi, sehingga kita mengetahui bagaimana dia berekspresi, mengekspresikan dirinya, apakah dengan kata-kata, apa dengan rona pipi yang memerah atau mata yang membelalak gitu ya, atau garu-garu kepala gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa menangkap ekspresi komunikasi siapapun dia, tidak peduli introvert, extrovert, extrovert. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa belajar di sini, coaching itu bukan sesuatu yang tinggi-tinggi banget, tetapi itu sesuatu yang grounded yang kita lakukan setiap hari, and it's really good because we can use for our family, we can use for our marriage life, ya, love life, ya, dan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi. Coach Toro, terima kasih. Dan kita akan makan berikutnya, porsi kedua. Ya, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Nah, Bapak Ibu, saya mau coba tanya, takutnya mungkin suaranya tidak terdengar. Kalau Bapak dan Ibu mendengar suara saya dengan jelas, tolong ketik angka 1. Tolong ketik angka 1 supaya saya bisa tahu Bapak Ibu sedang mendengar, suaranya nyampe ke Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. So, if you're ready, please ketik angka 7 sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah siap untuk makan porsi berikutnya, tolong ketik angka 7. Ya, so Bapak Ibunya bergerak juga ya. Wah, 7-nya banyak. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mengundang pembicara kita yang kedua, seorang Bapak yang luar biasa yang siap untuk berbagi kepada kita semua. Mari kita sambut bersama-sama Kak Samiton. Silakan Kak Samiton. Belum di-unmute, Kak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman yang juga adalah para trainer dan para coach, dan bahkan beberapa adalah guru saya, dan teman-teman yang saya belum kenal, salam kenal, dan yang sudah kenal, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi saling berdiskusi hari ini. Hari ini saya ingin share tentang leadership real born, menemukan kembali kesadaran akan makna kepemimpinan. Nah, hari ini izinkan saya tentunya membagikan slide yang saya sudah siapkan. Apa sih yang kita sebut kesadaran makna kepemimpinan? Mengapa kita perlu menemukannya kembali? Apa urusannya sih dengan kesadaran sehingga makna kepemimpinan menjadi begitu penting, dan bagaimana nanti kita menemukannya? Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang menemukan kembali makna kesadaran dan makna kepemimpinan, kita sama-sama hari ini tidak dapat membahas terlalu luas, tapi kita membahasnya secara lebih spesifik tentang bagaimana kita melakukannya dalam coaching dan juga family coaching. Peradaban manusia
dan sejarah dunia, kita tahu sama-sama dibangun oleh para pemimpin. Kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan, kemajuan di segala bidang ditentukan, dibangun oleh adanya yang kita sebut pemimpin. Dan kita sadar, yang namanya pemimpin, semua dibesarkan di dalam sebuah keluarga, entah keluarga kandung, entah keluarga sambung. Lembaga yang kecil, keluarga, perusahaan, organisasi, sampai kepada suatu bangsa. Dan bahkan organisasi kesatuan antar bangsa dibangun karena adanya pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin ini sekali lagi dilahirkan di dalam sebuah keluarga kandung atau keluarga sambung. Sehingga kita hari ini melihat di mana-mana yang namanya training, mentoring, coaching, dan sebagainya tentang leadership, tentang pemimpinan. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan hari ini kita akan coba tengok sedikit, kenapa family coaching. Apalagi ketika kita menghadapi bencana, langit menjadi kelam dan begitu gelap, pandemi menjadi global, dan kita sedang bertanya, adakah pemimpin di antara kita? Sejak adanya manusia, sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri, pemimpin muncul secara sederhana dari adanya masalah. Mungkin masalahnya karena ada bencana alam. Sebuah kelompok manusia, suku, lalu kemudian muncullah seorang yang lebih berani, seorang yang memberikan arah, seseorang yang memimpin anggota sukunya menghadapi musuh di dalam, musuh di luar, dan mereka juga menghadapi berbagai hal dengan mempunyai kelebihan, mempunyai keahlian, dan mereka memberikan solusi dan adanya pengikut. Saya mengutip dari cerita Three Kingdom, Samkok Liu Bei. Dia berkata, jika mereka mengabaikan saya, tidak akan saya mengabaikan mereka. Ini ungkapan dari pribadinya yang kita kemudian lihat bahwa dia juga seorang pemimpin. Di dalam cerita ini dia dijadikan tokoh yang mulia, tokoh yang mempunyai kepemimpinan yang hebat. Tapi kita sama-sama tahu, di dalam cerita yang sama, ada juga pemimpin yang hebat. Tapi pemimpin yang ada di pihak lain. Dia berkata, daripada dunia mengkhianati saya, lebih baik saya mengkhianati dunia. Ciao. Dua-duanya pemimpin, dua-duanya hebat, dan dua-duanya lahir dari keluarga. Kalau kita melihat ini, kita juga melihat sejarah kemudian merubah kepemimpinan menjadi sebuah status, akhirnya tanpa sadar bergelut dalam kedinastian, dan akhirnya ujung-ujungnya konflik perebutan kekuasaan. Dunia modern menolak bentuk kerajaan, hegemomi kuasa, lalu kemudian bikin banyak aturan, tapi namanya definisi pemimpin tetap mereka adalah orang-orang yang memberi solusi. Walaupun ada aturan, dibatasi waktunya, dibatasi prosesnya, tetapi kita lihat ujung-ujungnya yang namanya pemimpin nggak jauh-jauh dari perebutan jabatan kekuasaan, bahkan hanya dianggap job. Status tidak pernah lepas dari apa yang disebut kepemimpinan dinasti, bukan di kerajaan, tapi di sebuah bangsa, di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi, komoditi, kepemimpinan, dan ujung-ujungnya kekuasaan. Teman-teman, jadi kepemimpinan dan pemimpin bisa sama-sama hebat, tapi ada satu yang berjuang buat dirinya, ada satu yang berjuang buat orang lain. Saya khususkan hari ini kita membahas tentang pemimpin yang insecure, pemimpin yang punya rasa tidak aman
Apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan. Mereka menghalangi semua yang menghalangi ambisinya. Mereka mengamankan kekuasaannya. Mereka membela kepentingannya. Dan bahkan mereka bisa menyingkirkan semua yang mengancam kedudukannya. Dan saya golongkan kali ini sebagai pemimpin yang insecure. Kita bicara tentang coaching. Apakah coaching dan di mana peranan coaching ketika mempengaruhi seorang di dalam proses ini? Teman-teman, apakah pemimpin yang insecure adalah orang-orang yang lemah? Tentu kita jawabnya tidak. Banyak sekali justru orang yang hebat, daya kerja, semangat, antusias. Tapi mereka adalah orang-orang yang insecure, yang melakukan hal-hal yang tadi kita katakan. Mereka juga cerdas. Mereka kadang-kadang lebih intelek daripada umumnya. Dan mereka lebih punya banyak ilmu. Dan mereka seorang yang sangat bekerja, sangat keras, sangat disiplin. Teman-teman, insecure leader belum tentu orang yang tidak produktif. Kalau kita bicara coaching cuma sekedar untuk membuat seorang hebat, kuat, produktif, dan bahkan sukses. Dan bahkan untuk memperkuat visi dan misinya, saya kira kita perlu memikirkan hari ini tentang mengapa ada pemimpin-pemimpin yang tadi kita temukan. Tentunya di pihak caw-caw, di pihak orang-orang yang siap mengorbankan apa saja untuk kepentingannya, dia juga punya makna. Jadi kalau coaching cuma untuk sekedar supaya seseorang sejahtera, mereka juga punya pemikiran yang sama. Saya berbuat gini untuk sejahtera. Kalau ditanya apakah ini maknanya buat Anda? Ya, buat dia juga bermakna. Apakah ini makna yang baik? Tentu buat dia baik. Dan ketika saya melakukan coaching kepada klien, saya menemukan sekali bahwa sangat besar faktor ketika seseorang dia tidak menyadari kalau dirinya berharga. Dan ternyata orang yang tidak sadar kalau dirinya berharga, ini perlu kita bantu. Jadi di dalam berbagai coaching, saya temukan bahwa bukan sekedar motif, bukan sekedar semangat, bukan sekedar meaning, bukan sekedar disiplin, habit, dan sebagainya. Tapi kesadaran bahwa dirinya berharga menjadi bagian yang penting untuk seseorang mengalami real bond. Salah satu kasus dari klien saya, dia dibesarkan di keluarga yang sangat memanjakan dia. Dia lahir dan besar di kandang emas. Dan dia sampai usia 40-an masih dibiayai oleh ayah dan ibunya. Udah punya anak satu pun masih dibiayain, diongkosin, dikasih uang jajan. Dan dia berkata, apakah saya bisa melakukan atau mencapai target? Saya bilang kalau sekedar untuk mencapai target kamu bisa. Tapi apakah kamu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting untuk kamu ubah? Lalu di dalam prosesnya saya menolong dia untuk melihat identitas dan makna dan menemukan makna kepemimpinan. Hari ini saya ingin share bagaimana kita menolong seseorang menemukan kembali kesadaran makna kepemimpinannya. Sebelum atau sesudah apapun yang saya lakukan coaching, salah satu yang perlu dan saya bantu adalah mereka menemukan kembali bahwa mereka perlu menyadari. Ada kesadaran. Jadi tentang keberhargaan ini bukan tentang sesuatu yang di luar tapi di dalam. Kesadaran adalah sesuatu yang barangkali dikenal dengan awareness, terus kemudian consciousness. Dia menyadari dirinya berharga, sehingga dia bisa menghargai semua hal yang patut dihargai. Kalau dia bisa menghargai, dia akan menghormati, dan dia akan mencintai.
Tuhannya. Jadi dia bukan sekedar bekerja untuk sukses, dia bukan sekedar untuk berjuang buat sukses, dia bukan sekedar berjuang untuk sejahtera, tapi dia akan sungguh bisa menghargai Tuhan, hidup, tujuan hidupnya, dan bahkan potensinya. Orang yang menghargai dan menyadari keberhargaannya, dia akan menghargai waktunya, dia akan menghargai hidupnya, potensinya. Dan dia menghargai manusia dan kehidupan yang lain, manusia lainnya dan hak-haknya. Dia tidak akan mudah untuk mengorbankan demi keuntungan dirinya, lalu dia membuat orang lain mengalami kerugian. Sehingga dia akan betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin bukan cuma sekedar untuk membela kepentingan sendiri atau melaksanakan ambisinya, tapi dia akan betul-betul menjadi seorang yang mempertimbangkan hal-hal yang lebih luas. Teman-teman, sebuah contoh sebelum saya akhiri, bahwa ada klien saya di agen asuransi yang saya sedang bimbing. Mereka bisa saja mengambil keputusan untuk membuat pencapaian sebuah peringkat dengan membeli atau membuat polis bodong. Sehingga nanti setelah rekognisi mencapai sebuah peringkat tertentu, polis itu dilapskan atau dibatalkan. Dan itu sudah biasa. Dan itu juga bagian dari pencapaian prestasi mereka. Nah, sekali lagi, kalau coaching untuk menolong orang sukses, hebat, disiplin, dan kemudian juga mencapai tujuannya, kita kembali menolong dia untuk membangun kembali makna kepemimpinan yang mungkin dia tidak peroleh di rumahnya. Karena dia dibesarkan di sebuah rumah yang melihat keberhargaan itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan, bukan sesuatu yang mereka terima. Dari mana kita menerima keberhargaan diri kita? Itulah yang kemudian saya membantu mereka untuk menemukannya. Saya ajak mereka untuk memikirkannya dan merenungkannya dan kemudian menemukannya. Jadi walaupun saya meng-coach para profesi, para pemimpin usaha yang sudah dewasa, tanpa sadar saya membawa mereka untuk mengalami kembali sebuah proses untuk menemukan kembali makna kepemimpinan yang perlu mereka terima dari kecil. Hari ini saya ingin kita bersama-sama menjadikan coaching bukan membuat orang lebih sukses saja, tetapi mereka bisa menemukan kembali makna lewat kesadaran yang mereka temukan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Ya, wow, luar biasa. Dari family coach dan kita masuk ke dalam sebuah pelajaran mengenai kepemimpinan, dan memang ujung-ujungnya adalah untuk bisa memimpin diri sendiri. Ya. Nah, Kak Sam, ini ada beberapa pertanyaan saya akan bacakan. Yuk. Yang pertama adalah dari Pak Uton, apa yang menyebabkan insecure? Apa yang menyebabkan insecurity? Terima kasih, Mas Lukito. Pak Uton, terima kasih. Senang sekali ketemu Pak Uton. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Banyak penyebab, tapi salah satu yang biasanya seseorang anak temukan makna tidak berharga itu ketika masa kecil mereka mendapat informasi, mendapat input tentang keberhargaan diri yang keliru. Contohnya kalau seorang ibu berkata, "Nah, kamu perlu belajar supaya nanti kamu ulangan, ujian, testing bagus, nanti kamu akan lulus, nanti kamu akan pinter." Sampai situ oke. Tapi biasanya disambung, "Nanti mama jadi makin sayang." Nah, kalimat makin sayangnya ini walaupun sepertinya tidak sengaja disambung, lalu mulai si anak mendapatkan koneksi prestasi dengan rasa sayang itu tanpa sengaja telah terhubung. Nah, si anak tentunya memahami sesuatu yang disayang pasti ada unsur perlakuan
yang berkaitan dengan harga. Dia ngelihat mamanya kalau bawa tas KW lagi hujan, tasnya jadi payung. Tapi kalau tasnya ori, pas hujan yang dipayungi tasnya. Beda harga, beda perlakuan, Mas Uton. Jadi dia tahu bahwa, oh, kalau saya disayang, itu kalau harga saya naik. Kalau harga saya nggak naik, nggak disayang. Itu barangkali sesuatu yang tanpa sadar diterima, ditangkap. Nah, kamu perlu lakukan ini, kamu lakukan ini. Nanti mama tambah sayang deh, bapak tambah bangga deh, bapak tambah sayang deh. Keberhargaan menjadi sesuatu yang bersyarat. Itu pendapat saya, Mas Uton. Ya, terima kasih, Kasam. Semoga membantu Pak Uton. Nah, berikutnya adalah apa sih bedanya antara coaching dan facilitator? Facilitating ya, coaching dan facilitating. Apa bedanya? Silakan Kasam. Ya, yang saya tahu kalau ini, saya belajar coaching baru tahun 2017, atau lebih tepatnya sebelumnya setahun ngintip-ngintip di NLP Prague. Setahu saya ya coaching dan facilitating itu tetanggaan ya, artinya coaching itu adalah memfasilitasi seseorang untuk mendapatkan, tadi Lukito berkata, untuk hidupnya maksimal, hidupnya the maximal of me gitu ya, of you gitu ya. Nah, masalahnya di kubunya Cao-Cao, kita sebut di kubunya orang-orang yang menghalalkan segala cara, buat dia juga maksimal. Di situ juga ada coach masalahnya. Dan di kelompoknya Liu Bei sebelah sini juga ada coach. Nah, coaching adalah sebuah ilmu yang bisa dipakai di kelompok penjahat, bisa dipakai di kelompok malaikat. Jadi kita perlu menyadari bahwa coaching tidak otomatis membuat orang mulia. Para mafia kalau di coach akan jadi mafia yang lebih efektif. Tapi orang-orang yang berniat baik, mulia juga di coach akan menjadi lebih efektif. Baik. Ya, terima kasih Kasam. Ada lagi pertanyaan dari Bu Gyokni. Ini era-eranya sama ya, ngomonginnya Liu Bei dan Cao-Cao. Saya nggak tahu ini yang mana ini filmnya. Nonton Three Kingdom dong, bos. Kebanyakan. Ini Mahabharatanya versinya Tiongkok. Iya. Pernah dengar tapi belum pernah nonton. Dari contoh Liu Bei dan Cao-Cao, saya tahu Cao-Cao itu dogi, Pak. Cao-Cao. Oke. Apakah berarti leadership skill adalah hal yang terpisah dengan frame of mind? Artinya sama-sama mempunyai leadership skill atau berbeda cara pandang? Dari Bu Gyokni. Silakan Kasam. Wah, ini pertanyaan berat, Gyokni. Dikau teganya memberikan pertanyaan, Bo, yang jangan berat begini, yang memperlihatkan aku tidak mengerti ini. Gyokni, saya nggak ngerti jawabnya. Saya serahkan ke Mas Utoro aja, guru saya. Silakan Pak Utoro. Ya, Bu Gyokni, seandainya Bu Gyokni bisa menjawab pertanyaan ini, apa jawabannya? Itu here's client question ya Pak. Oke. Kecuali barusan dijawab oleh Pak Sam sih. Ketika menyebutkan bahwa powerful tools tadi, ketika ya yang adalah coaching, ketika diberikan ke kaum malaikat dan diberikan ke kaum tadi Pak? Mafia. Itu sama-sama powerfulnya. Artinya, tapi saya nggak tahu ya. Artinya leadership skill is skill dalam nge-lead, tapi tentang bagaimana integrity, frame of mind atau apa itu something yang different. Tapi justru saya butuh dikonfirmasi. Gitu. Ikut jawab Pak Utoro dan Pak Sam. Ya, silakan Pak Riko. Mau jawab, silakan Pak Riko. Pak Riko ini pakarnya. Ya, coaching itu kan conversation. Dan salah satu leadership skill yang paling penting adalah conversation. Dan di dalam coaching kan nggak ada leading. Jadi saya hanya membedakan simpel seperti itu aja Bu Gyoknya. Jadi kalau bicara leadership skill, communication adalah sesuatu yang sangat penting. Dan di dalam coaching adalah conversation. Jadi skillnya ada di conversation itu.
skill coaching yang bisa digunakan oleh para leaders. Terima kasih. Oke. Kalau saya nyambung sedikit ya Pak Riko, Bu Gepni, Pak Utoro. Ketika saya menjadi coach, misalnya saya menjadi coach seorang pemilik agensi. Jadi saya tahu nih bahwa dia telah terbiasa melakukan kecurangan-kecurangan untuk timnya dia. Jadi kalau ditanya apakah maknanya buat dia ini sesuatu yang adalah bla bla bla, menurut dia baik. Kalau saya tanya apakah ecological, buat dia ya ecological, buat dia baik. Nah, apa jadinya kalau saya coach hanya berpikir tentang ya sudah, yang penting dia mencapai yang dia mau. Maka saya akan serahkan ke dia. Nah, di dalam konteks saya sebagai coach dan trainer, disinilah menjadi pergumulan. Bagaimana saya menolong klien saya ini untuk mulai berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan dan dia ubah. Dan ini menjadi pergumulan dan menjadi tantangan tersendiri dalam proses saya menolong klien-klien saya ini. Adakah yang mau berubah? Mau, ada. Tapi adakah yang kemudian tidak mau dan tidak pakai saya lagi? Juga ada, Bu Gepni. Dan saya sangat senang untuk tidak menjadi coach bagi mereka lagi, karena saya pikir bahwa memang saya tidak bisa menolong dia untuk menggenapi hal-hal yang saya sendiri tidak setuju. Itu aja sharing yang mungkin bisa menolong. Kalau saya boleh nambahin, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi internal ecological itu memang tidak cukup, gitu ya. Jadi apakah ini ecological gitu ya? Kalau ini disampaikan kepada malaikat atau apa tadi Kak Sam satunya? Mafia. Jadi akan menjawabnya sesuai dengan belief, value, understanding. Tapi kadang-kadang yang bisa membantu seseorang untuk melihat lebih jernih gitu ya adalah apakah ini ecological juga buat orang lain? Apakah ecological juga buat alam semesta? Ecological buat hubungan Anda dengan Tuhan gitu ya. Ini cukup membantu seseorang untuk menemukan apakah ini sesuatu yang universal truth gitu ya, mungkin ya bagi aku ya. Ya, dari apa yang tadi Coach Utoro sampaikan lalu ke Kak Sam ya, saya tadi pas lagi dalam proses tanya jawab gitu ya, saya cuma berpikir begini, kita ini kan para coach yang sudah terlatih ini kan kebanyakan klien kita adalah orang-orang dewasa. Bahkan pernah ada satu statement saya dengar dari satu seminar dikatakan bahwa coach ini adalah untuk sesuatu yang sifatnya bisnis atau industri gitu, artinya yang bukan untuk anak-anak. Nah, kalau kita lihat ya dari tujuannya seorang anak lahir di rumah dan dia dibesarkan oleh keluarga, yang saya percaya adalah keluarga itu adalah makanan utama dan bukan vitamin gitu ya. Sekolah, lingkungan luar tuh vitamin, makanan utama tuh di rumah. Yes. Nah, menurut Kasam, Pak Utoro sendiri kan, karena goalnya ini kan adalah bagaimana kita meraise anak-anak kita, mendidik, membesarkan anak-anak kita menjadi pemimpin yang artinya maksimal, versi terbaiknya dia gitu, yang sesuai dengan gambar yang Tuhan berikan sama dia. Nah, ini pertanyaan buat kita nih sebenarnya, sensitif juga begini. Kita nih para coach tahu loh caranya nge-coach orang, bahkan mungkin ratingnya bintangnya bisa 7, bisa 8 gitu ya, keren-keren, bagus. Pertanyaan saya adalah, apa persyaratan yang besar atau persyaratan yang penting yang kita miliki, yang perlu kita miliki sebagai orang tua untuk kita benar-benar bisa menjadi coach anak-anak kita yang terbaik? Ini menyambung pertanyaan, silakan. Kalau makanan utama saya nasi jenggo. Itu tadi ada glitch ya, Bapak Ibu nggak usah diperhatikan, ada glitch itu, mungkin jarannya turun naik, glitch suka kadang muncul begitu, nggak masalah Bapak dan Ibu. mau nampun suhu, silakan. Atau mungkin Pak Basian mungkin mau menjawab kali ya, karena dia yang langsung menanggapi, jadi saya akan berikan forumnya. Silakan Pak Basian. Enggak, silakan. Saya hanya pengen makan nasi jenggo aja. Ya, Kasam, Pak Utoro, silakan. Oke, dari saya dulu ya. Nanti Kak Sam mungkin melengkapi. Ya, jadi persyaratan teknis ya, persyaratan teknis adalah coaching skills. Coaching skill menurut saya akan membantu orang tua untuk bisa memfasilitasi
anak-anak mendapatkan sensasi-sensasi kepemimpinan gitu ya. Tentang pentingnya kepemimpinan bagi mereka, yang memotivasi mereka untuk memimpin dan sebagainya. Terus kemudian ada ini menurut pendapat saya adalah kepedulian tentang peradaban. Jadi bahwa kita ini bukan hidup sendiri, kita hidup bersama-sama. Dan family coaching ini sebenarnya the ultimate goals-nya adalah bagaimana kita seluruh keluarga di Indonesia ini bisa membangun peradaban yang bermanfaat untuk kita. Ada 5 ciri peradaban yang ingin kita tuju dengan coaching ini. Yang pertama adalah aman. Jadi peradaban yang aman. Atau ciri dari peradaban itu yang pertama adalah aman. Kemudian yang kedua adalah fokus pada kualitas. Dan yang ketiga adalah service excellence. Dan yang keempat adalah biaya hemat. Kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk tetap survive di masa depan, menabung dan sebagainya. Jadi 5 hal ini sebenarnya yang ingin kita bangun dalam skala besar. Syukur-syukur Indonesia gitu. Kita berharap family coaching ini minimal bisa menjangkau seluruh Indonesia. Karena kita bisa membayangkan ya, kalau seluruh family family di Indonesia ini mampu menciptakan peradaban yang berisi 5 hal tadi, maka insya Allah Indonesia mungkin akan kuat gitu ya. Indonesia yang aman dimulai dari rumah, Indonesia yang berkualitas dimulai dari rumah, Indonesia yang service excellent dimulai dari rumah, dan seterusnya. Dari saya itu Coach Lukito. Pak Sam ada mau nambah? Ya. Jadi kalau di dalam proses saya melakukan coaching, saya melihat bahwa cukup banyak, hampir mayoritas sebagian coachee saya perlu saya bantu mengalami sebuah reparenting. Tapi tentunya saya tidak menyebutkan itu ke mereka. Artinya saya membawa mereka untuk memikirkan kembali dan memilih kembali hal-hal yang mereka perlu bereskan terhadap value, terhadap belief, terutama berkaitan dengan apa definisi sukses, apa definisi baik, apa definisi produktif, dan sebagainya. Karena sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang transformasi, produktif, dan sebagainya, kelompok-kelompok koruptor, kelompok-kelompok yang melakukan hal-hal yang bagi kita, buat sekelompok menilai itu jelek. Tapi ketika mereka ada di dalamnya, mereka melihat itu sangat baik. Dan Gyokni, kalau bicara tentang integritas, para bandar narkoba, para pengedar, mereka integritas banget loh. Mereka walk the talk loh. Jadi kalau saya bilang disebut value, integritas, tunggu dulu bagi siapa integritasnya. Ya, jangan dipikir bahwa kaum mafia tuh nggak integritas. Integritas banget. Tentu di dalam mafia juga ada pengkhianat lagi. Di kelompok malaikat juga ada pengkhianatnya. Gitu. Apakah di mafia ini pengkhianat terus jadi malaikat? Nggak otomatis. Mungkin dia, kalau mafia kita sebut setan, dia setan pangkat 2 kali si pengkhianatnya itu. Barangkali, kita nggak tahu. Ya. Tapi sekali lagi, leadership skill dan coaching itu tidak selalu berarti membuat orang yang lebih lemah menjadi lebih baik. Kadang-kadang ya, kita perlu memikirkan bagaimana coaching menolong orang yang tadinya dia menghalalkan segala cara, bagaimana dia sekarang mulai berpikir atau mulai merubah sistem value-nya, sistem belief-nya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tadi Pak Utoro berkata tentang alam semesta dan sebagainya. Dan menurut saya Lukito, Mas Lukito, tentang ini, tentang coaching yang saya jalankan, saya menemukan saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk menolong mereka membangun kembali hal-hal itu. Wow, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang banyak dan saya rasa ini perlu dijawab beberapa purnama ya, ini banyak banget gitu ya. Yang berikutnya dari Pak Anta Kirana. Apakah insecurity pasti berurusan dengan self-esteem? Jika tidak, apakah ada faktor penyebab lainnya? Ya, saya tidak ahli di dalam psikologi,
yang saya pahami secara sederhana bahwa orang-orang yang tidak menyadari dirinya berharga, dia berjuang untuk membangun keberhargaan, dan sebab itu mereka lebih orientasi mempertahankan dan sebagainya. Ekspresinya lalu muncullah ekspresi-ekspresi insecure, tidak mudah menerima masukan, tidak mau mengakui kesalahan, menyembunyikan ini dan itu, dan melakukan hal-hal orientasinya untuk selalu melindungi diri. Bahwa mungkin ada hal-hal lain, faktor-faktor lain, saya kira terbuka untuk kita sama-sama diskusi dan memikirkannya. Ya, terima kasih Kak Sam. Ya, tadi dari Liu Bei ada begitu banyak yang menyampaikan pendapatnya, penggemar Guan Yu, Kung Fu Boy, ya, Dragon Ball. Wah, ini jadi forum untuk menyampaikan yang dia suka. Dan saya Kung Fu Boy, Chin Mi, yes, pasti Chin Mi. Dari Pak Ari, untuk memfasilitasi coach di dalam menemukan kembali makna tujuan kepemimpinan, seberapa efektif pertanyaan ecological check sebagai kisi-kisi norma-norma umum yang berlaku? Ini bacanya gue belepotan nih, Pak Ari. Silakan. Ya, kalau Pak Utoro, silakan Pak Utoro. Oke, kalau ini apa namanya ya tergantung ya. Tapi kalau yang saya yakini, ketika kita berada di subconscious mind, semuanya positif ya. Keyakinan para NLPer bahwa subconscious mind itu isinya positif. Makanya kita semua ini memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu keindahan sama, kejujuran sama, integritas sama. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi NLP adalah mengajak klien kita untuk ke subconscious mind. Karena di sana ada kebenaran universal, dan di situ kita bisa mulai bertanya tentang apa yang hatimu katakan ketika kamu memikirkan ini, merasakan ini, mengucapkan ini, melakukan ini. Dan umumnya ini berdasarkan pengalaman saya, ketika kita mampu membawa klien kepada subconscious mind gitu ya, maka dia akan memberikan jawaban-jawaban yang baik gitu. Ya, saya masih sangat percaya bahwa setiap orang baik, kecuali yang tidak baik. Oke, dari Pak, silakan Kak Sam. Ketika kita latihan di SCMC atau Michael Hall mengajar tentang ekologi, biasanya tidak terlalu detail. Tapi ketika dalam praktek, menurut saya ini bagian yang perlu dikembangkan. Misalnya ketika kita tanya, apakah strategi kamu ini baik? Lalu kita mulai kan ecological test. Nah, kalau kita udah tahu bahwa sebenarnya yang dia lakukan ini bertentangan dengan hal-hal yang kita sendiri yakini. Nah, disitulah kita mulai mainkan. Ya, saya suka nanya, apakah kalau peringkat ini kamu capai dengan cara ini, kamu tahun depan setelah kamu memperolehnya, kamu masih punya rasa bangga, kamu menceritakannya ke anakmu, kamu menceritakannya di depan pemimpin masa depanmu, kamu tahu waktu tahun itu kamu lakukan seperti ini, apa kamu masih yakin bahwa kamu punya kebanggaan? Apakah kamu berani menceritakannya secara terbuka? Apakah kamu akan menganjurkan pemimpin-pemimpin kamu juga melakukan yang sama? Biasanya saya explore lebih dalam, lebih banyak, supaya mereka mulai betul-betul memikirkan. Karena kita ada garis kewarasan yang kata Pak Utoro nggak boleh diseberangi. Ya. Kadang-kadang kita menyadari bahwa ini nggak boleh diceramahi nih, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang saya lakukan. Baik, masih ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Adi Novrian. Pertanyaannya adalah, Coach mohon sarannya bagaimana untuk coaching diri sendiri untuk sadar bahwa kita berharga dan menjadi leader yang baik dan benar. Coach nggak memberi saran. Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi, kalau lagi online gini memang banyak, ada beberapa hal yang terjadi. Sabar ya Bapak dan Ibu ya, sabar. Yuk bisa yuk bisa yuk. Ditujukan buat siapa yang menjawab, Mas Rugata? Ini nggak ditujukan untuk siapa saja, tapi yang ingin memberikan saran. Dulu silakan. Oke, jadi self coaching ini kan memang kita punya tujuan untuk melakukan self coaching, dan kita mempunyai makna atas apa yang kita inginkan itu. Dan kalau
Kalau tujuannya adalah self esteem, kita sudah tahu bahwa self esteem itu adalah saya berharga, layak dicintai tanpa syarat, dan yaitu tipsnya adalah melakukannya, gitu. Melakukannya dengan tadi mengingat tujuan dan maknanya. Kemudian kalau dari sisi operasional yang lebih lanjut adalah repetisi. Bagaimana kita melakukan repetisi, karena repetisi itu akan menjadikan habit, dan kemudian habit itu akan membangun belief, kemudian makin diulangi lagi habitnya makin kuat dan makin bisa berpengaruh, berdampak kepada pikir, rasa, ucap, laku kita. Oke. Kalau dari sisi saya, karena ini adalah konsep, keberhargaan diri kan adalah sebuah konsep. Jadi di APG atau di Michael Hall yang ajarkan tentang bagaimana melakukan coaching terhadap konsep, saya kira ini kita bisa pakai buat diri kita. Kita bertanya dan merupakan proses internal yang dalam, ya, jadi yang cukup panjang. Dan menurut saya ini sangat spiritual akhirnya. Bagaimana seseorang menemukan keberhargaan diri ini, setiap orang berbeda-beda, Mas Lugito dan teman-teman, setiap orang berbeda dan tergantung juga dalam perjalanan hidupnya. Yang pasti ini menjadi caution, menjadi perhatian ketika saya melakukan coaching. Karena biasanya banyak hal yang muncul di permukaan, tapi ujung-ujung di bawahnya adalah sebenarnya berasal dari insecure yang dia miliki, lalu kemudian apakah ini berkaitan dengan self-esteem, perlu kita gali. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, pertanyaan dari daftar yang ada di sini, apakah coaching itu ada batasnya ketika memang bisa membantu? Faktor-faktor apakah yang biasanya menjadi kendala ketika coaching? Silakan, Mas Utoro. Oke. Jadi batas ini salah satu yang dibatasi oleh coach sama coach, ya, tergantung kesepakatan mereka berdua. Biasanya coach akan menanyakan tentang time frame, kapan Anda mentargetkan Anda mencapai itu, gitu. Dan tentu target itu kadang-kadang bisa dicapai, kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang mundur, gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya adalah itu, ya tergantung kesepakatan antara coach dengan klien, gitu, untuk menentukan atau menyepakati masalah waktu. Semoga ini menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Kasam, terima kasih Pak Utoro. Bapak dan Ibu, sebelum saya memberikan summary dari pertemuan kita, ada sebentar, ada pengumuman terakhir yang ingin saya berikan. Jadi tanggal 30 Oktober, Bapak dan Ibu, ya, akan ada acara kelima dari Meta Coach Conference yang bertema Rise to Adapt. Dan ini terbuka untuk umum, Bapak dan Ibu yang ingin mungkin mengenal coaching, memperdalam, atau mungkin ingin bersama-sama menjadi orang-orang yang bisa membantu orang lain. Nanti kita bisa mengikuti acara ini, dan mari kita saksikan videonya. Suaranya. Nggak ada suaranya, ya? Oke, sebentar ya. Belum slideshow tadi, Coach. Iya, tadi saya sudah share suaranya. Kurang nasi jenggo. Iya nih, kurang nasi jenggo nih. Semoga bisa deh ini. Apakah sudah ada suaranya? Belum. Baru dengar sih ada nasi jenggo, Basian. Ini suaranya udah di share screen, tetapi tidak bisa keluar di sini. Mau dari saya kah? Oh iya, silakan Bu Gyokdi. Biasanya kalau Zoom nggak bisa pakai slide videonya, Bro. Jadi open videonya secara manual, lalu di post, lalu di share screen videonya, baru di play. Oh, oke. Mau dicoba dulu. Silakan Bu Gyokdi.
Suka ngelawan Pak Anta dia kalau dikasih tahu Pak Anta. Sebentar ya. Kebanyakan jingle tuh. Ya. Mungkin Bu Mar bisa memberitahu Bu tentang MetaCoach Conference itu Bu, sambil saya mencari. Nggak bisa Bu. Baiklah, thank you Bu Giokni. Pak Bas, makasih loh celetukannya. So Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti acara dari INSITOR. Dan INSITOR ini adalah Institute of Neurosemantics Indonesia, di mana berkumpul NS Trainer dan juga MetaCoach. Nah, MetaCoach sendiri itu setiap 2 tahun mengadakan MetaCoach Conference. Jadi kalau setiap bulan kami ngadain acara 1,5 jam seperti ini, tapi setiap 2 tahun ada MetaCoach Conference yang tahun ini adalah MetaCoach Conference yang kelima. Kami namakan sebagai Indonesia MetaCoach Conference atau disingkat sebagai IMCC kelima yang akan diadakan pada tanggal 30 Oktober ya pasti tahun ini ya, 30 Oktober 2021. Mungkin sambil saya tunggu Bu Giokni bisa perlu jadi co-host ya. Oke. Jadi Bu Giokni udah siapkan dengan slide-nya, Bu? Sudah, Bu. Oke, sip. Judulnya adalah Arise to Adapt. Silakan Bapak Ibu untuk melihat ini. Silakan, saya kembalikan. Terima kasih Bu Giokni, terima kasih Bu Mar, Bapak dan Ibu. Sekali lagi hari ini kita belajar banyak tentang family coaching, dan yang buat saya sangat-sangat luar biasa tertarik adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan anugerah mempunyai keterampilan coaching ini dapat membangun sebuah generasi yang luar biasa Bapak dan Ibu ya. Yang kita tahu kan kalau dalam kehidupan, apalagi dalam hal kayak coaching seperti ini, biasanya klien kita itu adalah orang-orang dewasa yang sudah memiliki bejibun-bejibun masalah ya yang perlu dibantu. Dan kalau saya mengutip kata-kata dari seorang guru saya, seperti mobil mau turun mesin begitu loh istilahnya. Tapi kalau kita sudah mulai dari anak-anak, dan tadi Coach Toro membawakan tentang family coaching, bagaimana sebagai orang tua kita diberkati dengan atau di-equip dengan salah satu keterampilan untuk mengcoach anak-anak. Ini akan jauh lebih menolong mereka siap dalam menjadi leader-leader di masa depan. And once again, hidup itu adalah bicara mengenai buah dan buah dan buah. Artinya adalah kita mempersiapkan sebuah generasi yang akan memberikan buah buat kehidupan yang lebih layak untuk ke depannya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi coaching bukan sesuatu yang tinggi, bukan suatu yang terlalu tinggi yang tidak bisa di-groundedkan, tetapi coaching ini adalah everyday life skill, di mana apapun yang bisa kita lakukan dalam membangun hubungan dengan anak, dalam membangun komunikasi dengan pasangan, ya, yang saya percaya adalah kalau kita ingin punya anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, kita perlu punya pernikahan yang sehat. Nah, bagaimana terjadi sebuah keluarga yang berbuah lebat yang dapat dinikmati tanpa pernikahan yang sehat? Pernikahan saja dengan 2 orang, suami dan istri, kita sering mengalami yang namanya konflik. Nah, dengan yang tadi disebutkan, bagaimana kita support, bagaimana kita matching, bagaimana kita clarity, ini akan mempersempit setiap chances, setiap kesempatan untuk bisa konflik yang lebih dalam dan akhirnya menimbulkan rasa luka dan lain-lain. So hari ini kita belajar dari Pak Utoro, belajar dari Kak Sam, bagaimana dari family coaching kita dapat membangun anak-anak yang luar biasa, keluarga-keluarga yang sehat dan bisa mempengaruhi Indonesia bahkan dunia untuk menjadi keluarga-keluarga yang dapat bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di Insit ya. Boleh saya tambahkan sedikit Pak? Kita silakan Ibu Mariani, silakan.
Saya ikut menambahkan, izin Pak Utoro dan juga Pak Sam. Izin ya Pak Sam. Saya tertarik sekali, mumpung waktu kita masih ada 6 menit Pak Lukito, sayang kalau kita tutup buru-buru, karena materi ini sangat berharga sekali. Waktu itu kita sempat bicara dengan Pak Utoro dan Pak Sam adalah tentang kata family coaching-nya. Kalau di perusahaan kan kita sering ngomong soal budaya coaching. Ada budaya coaching di perusahaan dalam rangka untuk sustainable performance. Kalau orang dulu butuh motivator, supaya apa? Supaya omset naik eksponensial. Tapi habis naik anjlok lagi karena nggak sustain. Nah, untuk sustain yang dibutuhkan adalah orang-orangnya. Maka sebagai coach, kita meng-coach orangnya. Maka coaching, budaya coaching di perusahaan adalah kita meng-coach orang-orangnya untuk mencapai high performance dan sustain. Nah, saya sangat tertarik sekali dan thank you buat Pak Utoro dan Pak Sam ketika membawa materi berjudul family coaching. Saya langsung ting, karena apa? Disinilah bahwa inilah momentum, inilah momen berpikir kita membangun budaya coaching di keluarga. Jadi bukan hanya perusahaan, di keluarga. Lah kok perusahaan disamakan dengan keluarga? Yang sama adalah budaya coachingnya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam tentang coaching. Saya menambahkan jawaban dari Pak Sam untuk Pak Nurjaman tadi, apa bedanya fasilitator dengan coach? Dua-duanya sama-sama fasilitator, Pak Nur. Cuma bedanya, seorang fasilitator, dia memfasilitasi sekelompok orang untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan. Dan begitu keputusannya sudah diambil, maka tugas seorang fasilitator selesai. Oke, mengambil keputusan, entah itu tentang proyek, entah tentang program, tapi pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, ya orang-orangnya difasilitasi. Nah, bedanya dengan coach, yang kita juga mencoach orang untuk mengambil keputusan. Tapi bedanya, coaching itu memfokuskan diri pada orangnya, Bapak. Jadi yang kita coach orangnya, not the problem, not the keputusannya, tapi proses mindset. Kami meta coach meng-coach orang dari sisi mindset, bukan performance. Sehingga performance adalah benchmarknya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana mindsetnya dalam rangka mengambil keputusan atau dalam rangka mencapai tujuan. Nah, bayangkan family coaching. Kita meng-coach anak-anak kita, keluarga kita dalam hal mindset mereka, supaya kelak menjadi seorang pemimpin, supaya kelak mereka menjadi seseorang yang berkualitas, menjadi seseorang yang bahagia dalam hidupnya, punya makna. Jadi itu yang membedakan, makanya saya berbahagia sekali, mudah-mudahan ini menjadi momentum buat kita semua yang punya anak, sayang anak, untuk mulai memperhatikan budaya coaching di dalam keluarga, family coaching. Jadi mudah-mudahan menjawab Pak Nur, Pak, tentang beda coaching dengan fasilitator. Kita meng-coach orangnya, mindset-nya, Bapak Ibu. Dan Pak Utoro, mudah-mudahan ini menambahkan, dan silakan kalau Pak Utoro dan Pak Sam mau menambahkan tentang beberapa hal yang temporary kita bahas, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Bu Umar atas apresiasinya, atas konfirmasi dan validasinya. Saya merasa sangat berbahagia dan sebagai informasi aja Bu Mar dan teman-teman semua bahwa saya dan beberapa teman-teman juga tidak hanya melakukan untuk family coaching, kita juga melakukan aktivitas untuk para guru, dan alhamdulillah salah satu beberapa peserta yang ikut program coaching untuk guru juga hadir di sini, Pak Rafael, mungkin Pak Rafael masih ada di sini. Dan kita sudah menyiapkan beberapa batch, dan alhamdulillah 2 batch sudah sudah terisi ya. Kita rencananya sampai 3-4 batch dan seterusnya. Kemudian kita juga menggabungkan ini juga dengan entrepreneur. Jadi family, guru, dan entrepreneur ini harapannya nanti menjadi 3 pilar yang akan berkontribusi untuk membangun peradaban tadi. Karena Indonesia ini adalah milik kita semua. Kita tidak berharap kita minta dari Indonesia. Kalau kita anggap bahwa Indonesia ini rumah, maka kitalah yang membuat rumah itu indah. Dan mulai dari kita, apapun yang bisa kita lakukan.
Saya sangat appreciate dengan bapak-bapak ibu guru dari seluruh Indonesia yang sampai saat ini sudah berjumlah hampir sekitar 600-an yang sudah berkomitmen untuk bergabung, dan beberapa entrepreneur juga mendukung program ini. Semoga ini menjadi sebuah upaya yang saya bermimpi suatu saat nanti orang akan berkata begini, oh ternyata coaching itu bisa membuat Indonesia menjadi hebat ya, gitu. Seperti itu sih. Terima kasih teman-teman sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Ya, mari Bapak dan Ibu kita beri tepuk tangan dulu buat dua coach yang luar biasa yang sudah membagikan materi yang luar biasa sore ini. Dan Bapak dan Ibu di WhatsApp group nanti akan diberikan link untuk bergabung ke dalam WhatsApp group Indonesia. Dan yang sekarang ini hanya sementara saja. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk bisa join di dalam WhatsApp group yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu sebelum kita selesai, kita akan foto bersama. Tolong jangan ada yang masukkan ke dalam chat dulu, ya, bisa buka kameranya dan smile without your eyes. Ya, silakan Bapak Ibu. Kameranya bisa dibuka. Saya tunggu untuk nanti difoto bersama-sama. Sebentar ya, tunggu dulu berapa masih belum buka. Oke, ya. Baik, untuk yang pertama. Smile. Oke, yang kedua, ya, masih ada beberapa yang belum buka. Saya akan foto juga ya, tanpa dibuka kameranya. Dan yang ketiga, yes, what a wonderful smile. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun mungkin hal-hal yang tidak disengaja yang kurang tepat. Hari ini sekali lagi kita akan belajar luar biasa untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja menolong klien kita, tapi menolong keluarga kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberikan dampak buat kehidupan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore dan happy weekend. Bye. Oke, thank you. Thank you.